Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kelompok kami, kelompok 4, akan menyampaikan materi tugas dari mata kuliah Arbitrase dan ADR mengenai hukum acara arbitrase tradisional internasional dan arbitrase nasional. Baiklah, sebelum kami menyampaikan materi kami tentang arbitrase internasional dan arbitrase nasional, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Linda Novitasari, yang kedua ada Vira Kotrunada Salsabila, yang ketiga ada Safira Damayanti, yang keempat ada Alfian Ramadan, yang kelima ada Lu'lu Ilma Nunihla, yang keenam ada Ilya Failasova, yang ketujuh ada Muhammad Hani Firmansyah, yang kedelapan ada Ardea Eva Rahmawati. 1. Hukum acara arbitrase tradisional internasional. Apa itu arbitrase internasional? Arbitrase internasional secara singkat adalah penyelesaian sengketa bisnis antara pengusaha atau investor asing dan negara atau perdagangan internasional melalui pihak ketiga yang netral serta mencakup ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya yang bersifat internasional. Fungsi arbitrase. Arbitrase internasional dapat menyelesaikan perselisihan lebih cepat daripada litigasi pengadilan tradisional, karena hanya ada banding terbatas dari putusan arbitrase. Arbitrase internasional dapat memberikan keadilan berkualitas lebih baik karena banyak pengadilan domestik terlalu terbebani, yang tidak selalu memberikan waktu yang cukup bagi hakim untuk menghasilkan keputusan hukum berkualitas tinggi. Arbitrase internasional dapat bersifat rahasia, yang berguna jika para pihak ingin melanjutkan hubungan bisnis mereka atau untuk menghindari publisitas negatif. Klien dapat memainkan peran aktif dalam memilih arbiter yang merupakan pakar industri dalam arbitrase internasional, daripada seorang generalis seperti banyak hakim pengadilan domestik. Lembaga-lembaga arbitrase internasional. Yang pertama, Singapore International Arbitration Center. Yang kedua, The International Center for Settlement of Investment Dispute. Yang ketiga, WIPO Arbitration Center. Yang keempat, International Chamber of Commerce. Yang kelima, The London Court of International Arbitration. Bagaimana proses arbitrase internasional? 1. Pemberitahuan arbitrase atau permintaan arbitrase. Dalam arbitrase yang diatur, pihak yang memulai arbitrasi harus menyerahkan pemberitahuan atau permintaan kepada badan yang kompeten dari lembaga. Lalu, tergantung pada aturan institusi, salah satu pihak atau lembaga itu sendiri akan mengirimkan salinan kepada responden untuk pengajuan. Pemberitahuan atau permintaan untuk dikirimkan secara online ke lembaga terkait, melalui via email, atau dengan cara komunikasi elektronik lainnya. Namun, hard copy umumnya juga disarankan. 2. Isi pemberitahuan atau permintaan yang diperlukan. Informasi kerangka yang diperlukan pada tahap awal, termasuk detail para pihak, perjanjian arbitrase, kontrak yang relevan antara para pihak, ringkasan perselisihan, klaim dan bantuan dicari, serta proposal tentang jumlah arbiter, bahasa dan tempat arbitrase. 3. Membayar biaya pengarsipan. Lembaga pengelolaan utama meminta pihak yang memulai arbitrase untuk membayar biaya pengarsipan yang tidak dapat dikembalikan bersamaan dengan pengajuan pemberitahuan atau permintaannya. 4. Tanggal dimulainya arbitrase internasional. Para pihak bebas untuk menyepakati tanggal dimulainya arbitrase.
Ini secara tegas diatur dalam arbitrase internasional. Arbitrase memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan arbitrase meliputi 1. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. 2. Dapat menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. 3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil. 4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. 5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Kelemahan arbitrase meliputi 1. Arbitrase belum dikenal secara luas baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. 2. Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada. 3. Lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa dan kewenangan melakukan eksekusi putusannya. 4. Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya. 5. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme ekstrayudisial arbitrase hanya dapat bertumbuh di atas etika bisnis seperti kejujuran dan kewajaran. 2. Hukum acara arbitrase nasional. Apa itu hukum acara arbitrase nasional? Cara penyelesaian sengketa perdata yang didasarkan pada perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, Lembaga Arbitrase Nasional disebut Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia. Lembaga arbitrase ini telah mempunyai landasan yuridis atau dasar hukum yang tetap dalam sistem hukum nasional Indonesia. Antara lain pada pasal 377 HIR atau pasal 705, buku ketiga Reglamen Hukum Acara Perdata, dimulai dari pasal 615 sampai dengan pasal 651, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1338 ayat 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Pada penjelasan pasal 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Permohonan arbitrase. Permohonan arbitrase adalah surat permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI yang diajukan oleh pemohon kepada BANI dengan menggunakan peraturan ini berisikan tuntutan pemohon terhadap termohon. Permohonan rekonvensi adalah tuntutan balik yang diajukan termohon terhadap pemohon. Penunjukan arbiter berbeda dengan pengadilan, di mana dalam pengadilan para pihak tidak dapat memilih hakim yang akan mengadili perkara dan tidak dapat pula memilih untuk diadili dengan hakim tunggal atau majelis hakim.
karena telah ada ketentuan yang mengatur mengenai jenis perkara apa saja yang dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Pengangkatan arbiter dalam proses arbitrase menurut pasal 12 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan-ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa para pihak dapat menunjuk yang pertama, arbiter tunggal. Sesuai dengan namanya, jika para pihak memilih arbiter tunggal, berarti penyelesaian perkara akan diperiksa dan diputus oleh satu orang arbiter. Menurut ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Arbiter, disebutkan bahwa untuk dapat diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, di antara para pihak harus ada kesepakatan terlebih dahulu untuk mengangkat arbiter tunggal. Yang kedua, majelis arbiter. Jika para pihak sepakat bahwa diperiksa dan diputus oleh majelis arbiter, maka masing-masing pihak, baik pemohon maupun termohon, dapat menunjuk seseorang arbiter. Undang-undang memberikan jangka waktu penunjukan arbiter paling lama 30 hari setelah pemberitahuan berlakunya syarat arbitrase diterima. Apa saja syarat untuk menjadi arbiter? Menurut pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Arbitrase, ada 5 syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter. Yakni 1. Cakap melakukan tindakan hukum. 2. Berumur paling rendah 35 tahun. 3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. 4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Dan kelima, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Meskipun seseorang memenuhi persyaratan tersebut di atas, namun apabila ia memangku jabatan sebagai hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya, maka ia tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Oleh karena itu, apabila para pihak ingin menunjuk seseorang sebagai arbiter, perlu diperhatikan bahwa seseorang yang ditunjuk tersebut telah memenuhi syarat untuk ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Selanjutnya, proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan. Pertama, tahapan persiapan atau pra-pemeriksaan meliputi 1. Persetujuan arbitrase dalam bentuk dokumen tertulis. 2. Penunjukan arbiter. 3. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon. 4. Balasan surat tuntutan oleh termohon. 5. Perintah arbiter agar para pihak yang berkaitan hadir dalam sidang arbitrase. Proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan. 1. Tahap pemeriksaan. Tahap pemeriksaan adalah proses jalannya persidangan pemeriksaan perkara, dimulai dari awal pemeriksaan perkara, proses pembuktian sampai dijatuhkan putusan oleh arbiter. 2. Tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan adalah tahap untuk merealisasi putusan arbiter. Hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan arbitrase diatur dalam pasal 27 sampai 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tenggang waktu pemeriksaan sengketa arbitrase dan APS. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.
Penentuan jangka waktu 180 hari sebagai jangka waktu bagi arbiter menyelesaikan sengketa bersangkutan melalui arbitrase adalah untuk menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase. Namun, tenggang waktu ini dapat diperpanjang apabila diperlukan dengan persetujuan para pihak. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Kemudian, dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Demikianlah akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai hukum acara arbitrase tradisional dan internasional dan arbitrase nasional. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.